sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, ya, yang masih berlibur. Mudah-mudahan mereka menyaksikan di YouTube, karena ini juga disiarkan melalui YouTube. Saya percaya kita yang masih ada di kota ini menikmati liburan bersama-sama dengan keluarga, dengan handai tolan hanya di kota ini. Saya percaya bahwa tidak ada tempat yang lebih indah daripada berada di rumah Tuhan. Amin. Coba bilang sama sebelahmu, saya sangat senang masih berjumpa kamu hari ini. Ya, karena kita tahu bahwa wajah-wajah di sebelah kita adalah wajah-wajah yang akan kita lihat sampai kepada kekekalan. Amin. Kita akan saling kenal, betul? Walaupun nanti di sana pun kita saling kenal, ya. Dan saya percaya status kita nanti di sana jauh lebih mulia. Tidak ada status gembala, jemaat, nggak ada. Semua statusnya adalah tubuh kemuliaan bersama dengan Tuhan. Ya betul, waktu kita masih hidup di dunia ini punya masing-masing status. Tapi status itu nggak penting di mata Tuhan. Ya, yang penting hati kita sama Tuhan. Amin. Nah hari ini saya nggak tahu ya, saya sudah sepakat sama Ibu Irma dari awal tahun kemarin bahwa di akhir tahun kami rindu duduk diam dengar firman Tuhan dari anak-anak rohani kami, ya. Dan saya percaya kalau minggu lalu Bapak Anes, siapa yang diberkati sama firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Anes minggu lalu? Dia lagi liburan, kunjungin keluarga mertuanya di Bangka hari-hari ini. Nah, tapi saya renungkan firman yang dia sampaikan itu, saudara, saya bangga sama Tuhan. Karena apa? Itu dalam. Ya, kita nggak cuma sekedar khotbah, tapi kedalaman kita di dalam Tuhan itu penting. Ya, percuma kita, siapa yang sini pernah bikin bak mandi? Kalau bak mandinya lebarnya 4 meter tapi dalamnya cuma 1 senti, itu bukan bak namanya. Itu loyang. Loyang besar. Halo, untuk miaro iwak tempalo, bukan bak. Kalau namanya bak mandi, dia harus dalam juga. Sama kolam renang juga seperti itu. Ya, kita harus punya kedalaman di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi firman Tuhan itu nggak sembarangan kita sampaikan, tapi kita harus ngalamin sendiri. Nah, minggu ini saya rindu mendengar dari salah satu orang yang saya ketemu dia tuh hampir 19 tahun ya, 18 ya, 18 tahunan, 2006, 2007, 2009, oke, sekitar 15 tahun ya. Dan saudara tahu nggak, saya ketemu sama ini anak, dia sama teman-temannya ngundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di persekutuan kesukuannya, ya, suku Karo, bukan Karo Sopo, itu Jawa kalau Karo Sopo. Ini Karo, benar-benar orang Karo, saudaraku, ya. Dan dari sekian banyak anak, puluhan anak waktu di persekutuan itu, saya sama Ibu Irma pulang, kita pulang itu, saya lihat-lihatan sama Ibu Irma tuh cuman bilang gini, kamu tahu nggak dari sebanyak anak-anak tadi, ada satu orang yang Tuhan kasih tahu bahwa akan berdiri sama-sama kita. Ya, kata Ibu Irma, ya saya tahu. Anak yang di samping sebelah kiri duduknya di sudut itu kan. Dan saudara tahu sejak saat itu dia adalah salah satu orang yang memberi diri untuk dimuridkan. Sama salah satu leader dulu di Indralaya, dan leadernya sendiri sudah berpulang ke rumah Bapak. Tapi saya percaya warisan yang kekal itu nggak pernah akan hilang. Orang yang berani bayar harga, orang yang berani kunjungan, orang yang berani nabur hidup. Dan orang ini adalah kakak kelas mereka. Dan saya bersyukur benih ilahi itu kekal. Amin. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu? Jadi ada yang terima, ada yang tolak. Dua-duanya tidak ada yang sia-sia.
Orang yang terima ataupun yang nolak, bahkan yang menolak sekalipun, yang nggak mau lagi kenal kita, itu nggak sia-sia. Suatu saat ada orang yang akan menuai hidupnya. Amin. Nah, hari ini yang akan menyampaikan itu sister kita Kini Ulin Sembiring. Amin. Dan dia salah satu pemimpin yang tetap setia, bahkan ngambil keputusan untuk jadi full time di gereja. Ya, nggak sembarangan dia lulusan teknik komputer kamu ya, teknik sistem komputer dari Unsri. Kalau dia mau kerja di dunia kerja, gaji dia mungkin udah way jauh daripada apa yang bisa kita support dia sebagai full time di sini. Tapi saudara tahu, dia mengerti arti namanya panggilan Tuhan tidak bisa diukur dengan uang. Amin. Tidak bisa diukur dengan uang. Ya, itu dampaknya kekal. Amin. Nah, kita beri kemuliaan bagi Tuhan untuk saudari kita Kini Ulin. Silakan Kini Ulin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan selamat Natal untuk kita semua. Saya berterima kasih untuk Pastor dan Ibu Irma memberikan saya kesempatan untuk belajar. Saya bilang ini adalah kesempatan. Setiap kali ada kesempatan kita harus ambil itu, karena itu bagian kita untuk bertumbuh, berkembang, seturut panggilan Tuhan. Bapak Ibu, tema kita tahun ini adalah Rise and Build, ya, bangkit dan membangun. Jadi mulai bulan 10 kita terus diingatkan dengan tema itu dari Nehemia 2. Saya juga belajar untuk merenungkannya, mendapatkan pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya secara pribadi. Kalau gembala sampaikan itu, saya percaya itu adalah pesan yang penting untuk kita renungkan, untuk kita lakukan juga gitu. Jadi saya renungkan kembali Nehemia, berkali-kali saya renungkan, kadang saya lewat begitu saja. Tuhan, aku mau dapat pesan, aku mau dapat yang dari Tuhan. Karena saya percaya satu hal, yang dari Tuhan itu akan membuat kita berubah. Itu selalu membuat kita berubah. Benar, orang boleh berbicara, tapi suara Tuhan itu berbeda. Jadi Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup. Setiap kali kita renungkan, setiap sekali kita baca kembali, saya percaya firman Tuhan itu berbicara untuk kita. Izinkan firman Tuhan itu berbicara. Pesannya selalu saja berbeda dengan yang lain. Enggak selalu sama. Kalau satu orang membaca Nehemia 2 mungkin pesannya berbeda, tapi Bapak Ibu boleh mendapatkan pesan yang berbeda juga karena Tuhan yang berbicara. Saya mendapatkan pesan juga ketika saya membacanya. Jadi kita akan kembali belajar dari Nehemia 2. Tapi hari ini saya sangat diberkati ketika saya merenungkannya lewat bahasa Indonesia masa kini. Tapi mari kita baca dulu dari TB, nanti kita akan fokus ke ayat 17 dan 18 saja. Saya kasih tema hari ini adalah sadar dan bertindak. Oke, kita akan baca di Nehemia 2 ayat 11 sampai 20 untuk TB. Boleh kita nanti bergantian, tapi nanti kita akan fokus ke ayat 17 dan 18 saja. Saya akan mulai, kita bergantian, saya ganjil, Bapak Ibu dan saudara-saudara boleh ayat genapnya. Nehemia 2, tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Lalu aku tiba di Yerusalem, sesudah 3 hari di sana. Pada malam hari itu aku keluar melalui pintu gerbang lembah, ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah.
Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali dan masuk melalui pintu gerbang lembah. Demikianlah aku pulang. Lalu aku berkata kepada mereka, kamu melihat kemalangan yang kita alami. Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Mendengar hal itu Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan raja, serta Geshem, orang Arab, mengolok-ngolok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apakah kamu berontak terhadap raja? Baik Bapak Ibu, saya kasih tema sadar dan bertindak. Kita fokus ke ayat 2 ayat 17 dan 18 ya. Oke, saya bacakan versi BMK-nya untuk kita semua. Tetapi kemudian aku berkata kepada mereka, lihatlah keadaan kita yang sengsara ini. Yerusalem telah tinggal puing-puing dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Marilah kita membangun kembali tembok-tembok kota Yerusalem supaya kita tidak dihina lagi. Lalu kuceritakan kepada mereka bagaimana Allah menolongku dan apa yang telah dikatakan raja kepadaku. Mereka menjawab, mari kita mulai membangun. Lalu bersiap-siaplah mereka untuk mulai bekerja. Bapak Ibu, waktu Nehemia pergi ke Yerusalem, tiba di sana dia nggak langsung membangun tembok-tembok yang runtuh. Dia nggak langsung bangun. Karena kalau dia langsung bangun dia juga nggak bisa sendiri. Dia butuh namanya tim, satu tim besar untuk membangun tembok-tembok itu. Nehemia berangkat dari tempat dia dibuang ke Yerusalem itu cuma beberapa orang. Untuk bangun tembok-tembok Yerusalem itu seluruhnya hancur. Bukan cuma satu sisi, dua sisi doang, enggak. Tapi semuanya hancur. Lalu itu butuh dibangun kembali. Enggak sanggup Nehemia sendiri ataupun dengan teman-temannya yang datang melihat ke Yerusalem untuk membangun itu. Enggak sanggup dia. Yang dia lakukan di 3 hari setelah di sana adalah melakukan survei, pengamatan. Dia lakukan pengamatan. Jadi waktu dia melakukan pengamatan ini dia tahu keadaan tembok-tembok itu. Wah, kalau dia nggak lakukan pengamatan dia tentu tidak tahu. Walaupun sebenarnya pesan itu dia dapatkan dari Tuhan. Benar, Nehemia dapatkan itu dari Tuhan. Karena itulah dia punya keberanian, Tuhan berikan jalan yang lebih baik. Banyak jalan yang dimudahkan. Ketika berbicara kepada raja, dia dimudahkan. Tapi dia lakukan survei. Dia survei, karena dia sadar dia nggak bisa juga bangun itu sendiri. Dia harus punya tim untuk membangun namanya tembok-tembok Yerusalem. Jadi sebelum membangun membangun Nehemia, saya belajar 2 hal yang Nehemia persiapkan. Pertama adalah kesadaran akan keadaan. Kesadaran akan keadaan. Nehemia 2 ayat 13-14 katakan seperti ini. Pada malam hari itu aku keluar melalui pintu gerbang lebak
ke jurusan mata air, ular, naga, dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki, di situ katakan, aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Jadi Nehemia lakukan namanya penyelidikan, mengamati setiap keadaan yang ada di Yerusalem. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang, mata air, dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat melewati di tempat itu. Maaf, ayat 15-nya. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lembah. Demikianlah aku pulang. Jadi yang dilakukan Nehemia adalah menyelidiki, mengamati, melihat situasi seperti apa, seberapa parah, apa yang dia butuhkan lebih. Dia lakukan itu terlebih dahulu. Menyadari keadaan itu. Nehemia sadar dulu melihatnya. Tapi karena dia tahu juga dia tidak bisa melakukannya sendiri, yang dia lakukan adalah menyadarkan orang-orang Yahudi, orang-orang yang bersama dengan dia. Di ayat Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang bersama dengan Nehemia itu sebenarnya tahu betul keadaan Yerusalem. Dia tahu, karena dia sudah sampai, dia lihat, oh sudah runtuh semuanya. Nggak ada lagi temboknya, nggak ada lagi pintu-pintunya, sudah runtuh. Apalagi orang-orang Yahudi yang tinggal di sana, wah tahu betul pastinya keadaan mereka. Bagaimana keadaan tembok-tembok mereka. Tapi Bapak Ibu tahu, mereka tahu tapi tidak sadar keadaan mereka. Mereka tahu tembok-tembok mereka sudah hancur. Mereka tahu, tapi tidak sadar akan keadaan itu. Tapi mereka tinggal di situ. Banyak kan kita mau tinggal di dalam dosa, tapi nggak sadar kalau kita tinggal dalam dosa gitu. Tahu aja, udah aku sebenarnya melakukan dosa, ngakuin lagi, ngomong lagi gitu, tapi nggak sadar. Nah, itu yang dialami. Mungkin kita juga mengalami hal seperti itu gitu. Karena Nehemia bukan hanya pasti mengamati temboknya, tapi juga dia ngobrol pastinya dengan orang-orang Yahudi. Melihat mental mereka sejauh mana, bagaimana pemikiran mereka tentang keadaan itu pasti dilakukan Nehemia. Dan Tuhan kasih hikmat pastinya dengan Nehemia. Apa yang terjadi? Saya baca BMK, saya sadar betul pentingnya ada orang yang menyadarkan kita. Pentingnya ada orang yang menyadarkan kita. Nehemia katakan gini, di ayat 17 BMK, saya lebih mengerti ayat ini ketika saya baca BMK dibandingkan TB. Saya bersyukur firman Tuhan itu kaya. Saya bersyukur itu dia membawa saya kepada pengertian yang benar. Dijelaskan seperti ini, Nehemia 2 ayat 17. Tetapi kemudian aku berkata kepada mereka, Nehemia kumpulkan mereka setelah dia mengamati, lalu pulang berbicara kepada mereka. Dia katakan gini, lihat keadaan kita yang sengsara ini. Ada tanda seru di sana Bapak Ibu. Yerusalem tinggal puing-puing dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Dikatakan, lihat. Dia enggak bercerita, tapi di sana dia membawa seluruh orang-orang yang bersama dengan dia, orang-orang Yahudi, untuk sadar bahwa keadaan kita bukan hanya untuk, mereka kesadaran yang dibawa Nehemia bukan sekedar tahu, sekedar udah runtuh nih tembok-tembok kami, aduh gerbang-gerbangnya sudah terbakar habis. Enggak, bukan seperti itu. Tapi kesadaran yang dibawa oleh Nehemia adalah sadar bahwa mereka dalam keadaan sengsara, sadar bahwa mereka sebenarnya sengsara. Enggak harus menerima begitu saja gitu, tapi sadar. Mereka tahu tapi tidak sadar. Dan Nehemia menyadarkan mereka. Kesadaran yang dibagikan Nehemia bukan hanya sekedar tahu Bapak Ibu, tapi sadar yang membawa keinginan untuk berubah. Keinginan untuk tidak tinggal di keadaan yang sama. Sadar bahwa mereka harus berubah, tidak tinggal di keadaan yang sama. Itulah yang dibagikan Nehemia. Keadaan kita sudah sengsara ini.
sebelumnya kalau Bapak Ibu baca, kita semua baca firman Tuhan di Nehemia ini, sebelum Nehemia datang, bangsa Israel itu, bangsa Yahudi itu tidak melakukan apa-apa. Mereka tinggal di situ, hidup di situ, tapi tidak melakukan pembangunan. Dan Tuhan mengutus Nehemia. Salah satu artis dari sadar untuk menurut KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah insaf. Insaf itu sinonimnya adalah bertobat. Sama dengan bertobat. Kalau bahasa orang kita sering bilang bertobat, tapi KBBI bilang sadar itu adalah salah satu artinya adalah insaf. Insaf itu adalah tidak mau berubah, tidak mau tinggal dengan keadaan yang sama. Itulah insaf. Kalau kita sering bilang itu adalah bertobat. Dan itulah yang dibawa oleh Nehemia kepada bangsa Yahudi. Insaf, sadar akan keadaan kita. Seringkali dosa dan keadaan yang sulit membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa itu biasanya adalah pasrah. Tapi bukan hanya keadaan yang sulit yang seringkali membuat kita pasrah juga. Keadaan nyaman itu sering juga membuat kita pasrah. Pasrah itu tidak melakukan apa-apa. Dia berbeda dengan menyerah, tapi tidak berbuat apa-apa. Itulah pasrah. Pasrah, nanti biarlah keadaan yang mengubah aku. Keadaan bisa kok mengubah seseorang, biar aja. Keadaan mengubah orang kok. Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa keadaan itu tidak pernah mengubah siapapun. Apapun. Nggak ada kalau kita menunggu seseorang berubah karena keadaan. Yang ada adalah keadaan menghimpit orang itu, menekan orang itu, sehingga semakin tidak bisa berbuat apa-apa. Yang membuat seseorang berubah hanyalah Tuhan. Benar, Tuhan bisa pakai keadaan yang sulit. Benar, Tuhan bisa pakai orang-orang untuk mengubahkan kita. Tapi keadaan tidak pernah mengubah kita untuk sesuatu yang benar. Selalu saja Tuhanlah yang mengerjakan perubahan itu. Makanya Nehemia menyadarkan bangsa Yahudi untuk tidak tinggal dengan keadaan yang sama. Keadaan yang tembok-tembok mereka runtuh dan mereka sering diejek-ejek, dihina segala macamnya. Keadaan mereka sengsara. Dan itu yang dibawa Nehemia. Jadi kalau kita sedang mendoakan seseorang, menjangkau seseorang, harusnya tidak ada lagi pemikiran kita bahwa aduh keadaan nanti mengubahkan orang itu. Enggak lagi. Kita harus terus menabur sesuatu yang benar untuk mereka sadar. Memberitakan firman Tuhan untuk mereka sadar. Berdoa untuk mereka supaya Tuhan mengubahkan orang itu. Bagian kita itu. Tapi waktu kalau kita bilang keadaanlah yang mengubahkan orang itu artinya kita pasrah. Bagian kita bukan itu. Bagian kita adalah berjuang, memperjuangkan siapapun yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Bagian kita berjuang. Bahkan mungkin dalam hidup kita, bagian kita adalah berjuang. Memperjuangkan suatu kebenaran untuk tinggal di dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah sadar, kita nggak akan pernah bertindak. Benar, kita belajar dari bangsa Yahudi yang ada di Yerusalem di zaman ketika Nehemia diutus Tuhan gitu. Bagaimana mereka tidak melakukan apa-apa gitu. Tapi ketika Tuhan memberikan kesadaran itu berbeda. Untuk itu, untuk kita siap membangun hidup kita, hal yang harus kita lakukan adalah sadar bahwa kita harus butuh Tuhan. Butuh untuk berubah. Kita harus sadar bahwa kita butuh untuk dimuridkan. Karena kalau kita nggak mengalami pemuritan di dalam Tuhan, waduh, saya
saya sedikit agak bingung ya gimana nanti kita bertumbuhnya di dalam Tuhan. Saya bersyukur tadi Pastor Jeffrey ceritakan hal itu benar. Saya mau bilang, saya sadar ketika saya berdosa adalah bukan karena Tuhan yang berbicara langsung sama saya. Benar, bisa Tuhan lakukan, sangat bisa. Tuhan mah bisa ngomong apa aja, bahkan berubah jadi sesuatu juga bisa. Bahkan hewan aja untuk berbicara kepada saya, Tuhan bisa lakukan. Tapi dia tidak lakukan itu. Benar, tadi Pastor sudah cerita ya, saya dulu mahasiswa, abang tingkat saya bilang gini, ayo Ulin, yuk kita ke persekutuan mahasiswa Karo di Indralaya, nanti kamu diberkatin, dia bilang gitu. Yang ada di pikiran saya diberkati. Lalu saya pergi datang, dan Pastor Jeffrey dan Ibu Irma adalah orang yang diundang untuk berbicara di sana. Keadaan saya waktu itu sulit, tapi saya nggak pernah tahu bahwa, saya tahu itu sulit, tapi saya nggak pernah tahu bagaimana cara mengubah hidup saya. Yang saya tahu ya mungkin beginilah jalan hidup saya, inilah yang harus saya jalanin. Itu yang saya tahu. Benar, saya lakukan yang terbaik, tapi ya kayak gitulah ya. Saya kuliah, bekerja, saya sambil bekerja kuliah karena memang harus saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya gitu. Tiba-tiba waktu saya datang di sana, Pastor Jeffrey bagikan firman Tuhan. Waktu dia bagikan firman Tuhan, saya pulang, itu firman Tuhan muter di kepala saya. Dia kasih tahu, saya ingat firman Tuhan yang dibagikan di Wahyu, jikalau kamu panas, hendaklah kamu panas. Jikalau kamu dingin, hendaklah kamu dingin. Kalau kamu som-som kuku, kamu dimuntahkan Tuhan. Waktu dia sampaikan, saya tahu saya adalah orang dingin. Saya enggak diterima sama Tuhan, dimuntahkan. Saya langsung tahu. Di situ di setiap hari saya, Tuhan ini gimana caranya? Aku ini udah ditolak Tuhan, dimuntahin Tuhan, itu yang saya pikirkan. Puji nama Tuhan. Ibu Irma telepon saya. Dia bilang, waktu dia saya telepon, saya mengingat itu lucu. Karena kebetulan nama Ibu Irma dengan kakak tingkat saya sama gitu, saya pikir kakak tingkat saya. Terus saya bilang, Ibu ada bisnis apa? Kakak saya waktu itu saya pinggil, ya ada bisnis jiwa ternyata. Dan ya dari situ saya dijangkau, dimuridkan. Akhirnya saya mengerti arti keluarga rohani. Saya mengerti tentang bagaimana diajar di dalam Tuhan. Saya mengerti arti dikasihi itu tidak hanya menerima, tapi dididik, diajar. Itulah kasih di dalam Tuhan. Tidak dimanjakan ketika kita dalam Tuhan. Enggak enak, saya bilang enggak enak dimuridkan. Tapi saya mengerti, kalau saya sekarang menjadi orang yang jauh lebih dewasa, itu karena ada proses yang saya harus lewati. Dan saya bersyukur, ada orang yang menyadarkan saya. Tuhan pakai orang itu untuk menyadarkan saya. Yerusalem, orang-orang Yahudi, Tuhan pakai Nehemia untuk menyadarkan mereka. Tuhan pakai. Jadi ada orang-orang yang menyadarkan kita. Kalau enggak ada orang itu, mungkin kita akan tinggal terus di dalam keadaan yang tidak benar itu, di dalam dosa kita, di dalam ketidakmampuan kita, di dalam ketidakmengertian kita. Dan kalau ada orang yang Tuhan datangkan kepada kita, dengar. Saya mau katakan dengar. Jangan lewatkan. Dengar, jangan lewatkan. Ambil itu. Supaya proses Tuhan berjalan bersama dengan kita. Saya percaya waktu kita sadar, dan kesadaran yang Tuhan bawa itu adalah kesadaran untuk tidak tinggal di keadaan yang sama. Jadi kesadaran yang dari Tuhan itu membuat kita berubah. Saya tidak sama ketika saya di kampus dengan sekarang. Bahkan mungkin saya tidak bilang ini sudah jauh ya, 15 tahun. Bahkan setahun ke depan langsung saya banyak sekali berubah. Karena saya dimuridkan. Tahun ke depan saya langsung jangkau orang, ngunjungin orang. Pemimpin saya itu langsung, saya di Komsel baru 2 kali datang, selek dengan brother saya, langsung diajarin bukan marah-marahan, didudukkan bertiga berdamai. Wah, saya baru tahu kali itu berdamai itu harus duduk, ngobrol, saling mengampuni. Gak mudah,
Tapi itulah di dalam Tuhan. Ada yang menyadarkan saya, kamu kalau marah-marahan satu dengan yang lain, yang senang itu si jahat, iblis. Ayo berdamai. Saya berdamai, enak nggak enak, harus berdamai. Tapi Tuhan ajar saya, itu bagian yang penting yang harus saya lakukan. Ada orang yang menyadarkan saya. Penting sekali. Jadi waktu saya sadar, saya nggak cuma tinggal di dalam kesadaran saya, Bapak Ibu. Saya enggak. Saya sudah disadarkan waktu Ibu Irma telepon saya, kita ada kegiatan 17 tahun, acara 17-an di Mandat Budaya. Nggak tahu saya di mana Mandat Budaya, padahal sebelahan dengan Unsri, nggak jauh dari situ. Saya nggak tahu. Tapi saya bilang, oke Bu, saya mau. Saya cuma bilang saya mau gitu. Saya nggak tahu kalau saya adalah list, mungkin list. Ada kalau ada 10 orang yang doain, mereka doain, saya adalah salah satu dari 10 itu untuk mereka terus ulin Tuhan, ulin Tuhan, ulin Tuhan, dan saya ngikut aja. Dan akhirnya saya berjemaat. Bahkan bukan cuma berjamaat, benar. Saya memilih untuk ketika Tuhan berbicara, saya belajar taat. Saya belajar taat. Walaupun seringkali saya di kamar saya, Tuhan ini kok kayak gini, tapi Tuhan bilang, tenang, nanti aku yang kasih kekuatan. Jadi dia yang mengerjakannya sebenarnya lebih banyak dari yang kita kerjakan. Dia, Tuhan. Jadi orang-orang pakai untuk menyadarkan kita. Jadi benar kata firman Tuhan di Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Lihat saudara kita kiri kanan, penting dia bagi kita. Penting dia bagi kita. Penting. Sekali lagi saya ulangi, sadar yang diberikan Tuhan adalah kesadaran yang membawa kita kepada keinginan berubah. Tidak tinggal di kondisi yang lama. Itulah yang Tuhan berikan. Dan saya percaya ini akhir tahun. Mari kita renungkan apa yang harus kita ubah sepanjang tahun ini untuk tidak lagi kita ulangi di 2025. Kita renungkan apa yang harus kita sadari untuk kita boleh berbeda, lebih maksimal lagi di tahun 2025. Saya percaya kita nggak mau sama ya. Saya nggak mau sama. Kalau kemarin skill saya di 5, besoknya tahun depan saya pengen 6. Saya pengennya lebih gitu. Bersama dengan Tuhan dan dipakai untuk Tuhan. Jadi ini akhir tahun, minggu terakhir kita boleh merenungkan, minta Tuhan apa yang aku harus sadari, di sisi mana Tuhan. Karena tema kita adalah bangkit dan membangun. Gimana kita bisa membangun kalau kita nggak pernah sadar-sadar kalau kita harus dibangun. Jadi awali dengan kesadaran bahwa kita harus mengalami namanya berubah. Dan saya percaya kalau kita sudah sadar, disadarkan oleh Tuhan, saya percaya bahwa ini bagiannya kita, bahwa kita juga akan dipakai Tuhan untuk menyadarkan orang-orang. Enggak cuman kita disadarkan terus dan terus, tapi kita juga dipakai Tuhan untuk menyadarkan orang-orang, untuk mereka mengejar Tuhan. Untuk mereka boleh bilang, aku butuh Tuhan. Itu. Enggak cuma terus kita yang disadarkan. Tiap kali datang Bapak Gembala kita, kalian dinasehan terus dan terus gitu. Enggak gitu. Ini waktunya kita untuk kita juga dipakai untuk menyadarkan orang-orang. Seperti Nehemia. Karena Tuhan, mengikut Tuhan itu juga berbicara pengaruh Bapak Ibu. Pengaruh. Saya mau bilang kalau anak-anak Tuhan harus memang membawa pengaruh. Dia harus mempengaruhi keadaan yang sekelilingnya untuk menjadi keadaan yang takut akan Tuhan. Jadi ya, sudah sadar, kita juga menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyadarkan orang lain. Jadi sadar, itu poin pertama saya ya, yang saya renungkan, saya harus sadar bagaimana keadaan saya harus berubah. Mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Kan kita sering dengar
kesaksian orang ya, saya sih takjub dengan setiap kesaksian orang. Dan setiap kali dengar mereka, saya juga berbicara dengan diri saya sendiri, Tuhan, aku mau juga mengalami hal-hal yang sama seperti mereka. Nggak cuma sekedar dengar, tapi mengalaminya. Mengalaminya akan membuat kita lebih gimana ya? Kalau mengalami sesuatu itu pasti membuat kita lebih kenal orang itu, pribadinya. Kalau kita mengalami pertemanan dengan seseorang, kita lebih mengenal orang itu. Enggak, kalau dengar ceritanya doang, ya ada yang bilang Ibu Amel itu baik loh, pintar lagi, jago lagi, tapi dari jarak, cuman saya kenalnya dari orang lain gitu. Tapi waktu saya ketemu dengan Ibu Amel, bukan cuman sama pintar yang saya tahu, bukan cuman jagonya yang saya tahu, bahkan yang gak diceritain orang itu saya bisa tahu lebih lagi. Begitulah kalau saya langsung punya pengalaman dengan Ibu Amel. Begitulah dengan Tuhan. Kalau saya punya pengalaman dengan Tuhan, wah saya lebih lagi tahu tentang Tuhan. Baik Bapak Ibu, kalau kita sudah sadar, seharusnya kita bertindak. Poin kedua saya adalah bertindak. Sadar saja ternyata nggak cukup. Aduh, saya sudah sadar saya orang berdosa, tapi tidak datang ke Tuhan, percuma, nggak ada gunanya. Jadi kita kalau sudah sadar saya orang berdosa, saya harus datang kepada Tuhan, supaya orang berdosanya berubah status. Tadinya jadi orang berdosa, kalau datang ke Tuhan mengalami namanya pengampunan, dan Tuhan ubahkan statusnya. Yang jadi pendosa, akhirnya kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Setelah Nehemia menyadarkan orang-orang Yahudi, ini menarik Bapak Ibu. Saya sangat diberkati dengan apa yang dilakukan Nehemia bersama orang-orang Yahudi ini. Di Nehemia 2 ayat 18 katakan seperti ini. Lalu kuceritakan kepada mereka bagaimana Allah menolongku dan apa yang telah dikatakan raja kepada aku. Mereka menjawab, mari kita mulai membangun. Lalu bersiap-siaplah mereka untuk bekerja. Setelah sadar, mereka bertindak. Tapi di sini saya renungkan orang Yahudi mendapatkan keberanian dan kemampuan pun untuk bertindak dari Tuhan. Mereka mendapatkan keberanian untuk bertindak itu dari Tuhan. Buktinya apa? Buktinya mereka bertindak setelah Nehemia beri kesaksian. Dikatakan ayat 18a-nya, lalu Nehemia bilang, lalu kuceritakan kepada mereka bagaimana Allah menolongku dan apa yang telah dikatakan raja kepadaku. Bagaimana Allah menolongku. Kuceritakan. Ini kesaksian Bapak Ibu. Ini kesaksian. Kekuatan kesaksian menggerakkan orang-orang Yahudi untuk bergerak, bahwa mereka tahu Tuhan yang akan mengerjakannya. Setelah orang Yahudi mendengar kesaksian Nehemia, mereka bertindak. Setelah Tuhan berbicara kepada mereka melalui kesaksian Nehemia. Wow. Jadi orang-orang Yahudi ini sebenarnya dipersiapkan Tuhan. Tuhan berbicara kepada mereka, memberikan kekuatan bagi mereka untuk bertindak. Sadar lalu bertindak. Jadi sadar karena Tuhan, bertindak karena Tuhan. Orang Yahudi bertindak setelah mendengar kesaksian Nehemia. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita semuanya, mari terus bersaksi. Mari terus ceritakan tentang kebaikan Tuhan yang kita alami. Jangan sepelekan kesaksian kalian, pengalaman kita dengan Tuhan. Jangan.
ceritakan. Soal efeknya sebesar apa, itu bagian Tuhan berbicara kepada orang yang mendengarnya. Bukan bagian kita, itu bagian Tuhan. Tapi bagiannya kita, teruslah ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Itu bagiannya kita. Itu bagiannya kita semua. Karena kalau orang Yahudi setelah mendengar kesaksian Nehemia, mereka bertindak, punya keberanian untuk melangkah. Saya percaya waktu kita juga memberikan kesaksian kepada siapapun, itu bisa mengubahkan mereka. Mereka boleh bertindak di dalam hidup mereka. Terlebih lagi, kita adalah umat perjanjian baru. Umat perjanjian baru. Kalau umat perjanjian baru itu beda dengan umat perjanjian lama, ya beda memang. Bapak Ibu, dulu Roh Tuhan itu enggak tinggal sama setiap orang percaya di zaman perjanjian lama. Di perjanjian baru, Roh Tuhan tinggal di dalam setiap orang percaya. Ingatlah, Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup Bapak Ibu, saudari-saudari semua, dan saya juga. Yesus sekarang di sorga. Yang tinggal itu Roh Kudus di dalam hidup kita. Yesus sama duduk di sebelah kanan Allah Bapa dikatakan sekarang. Kalau dia datang sekarang, kiamat Bapak Ibu. Kiamat kalau dia datang sekarang. Kita langsung masuk penghakiman segala macam gitu. Tapi sekarang Roh Kudus ada dengan kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Oleh karena Roh Kudus turun atas kita, kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Jadi waktu Roh Kudus sudah ada di dalam kita, kita adalah saksi-saksinya Tuhan. Setiap kali kita berkesaksian kepada orang, percayalah, kesaksian kita itu penuh kuasa. Sekalipun mungkin nadanya sama. Karena kesaksian bukan tentang nada, tapi tentang bagaimana Tuhan diceritakan di sana. Itulah kesaksian. Dan penuh kuasa. Jadi mulai sekarang mari kita kesaksian. Jadi supaya banyak orang yang boleh mengalami Tuhan. Dikatakan di Wahyu bahwa iblis itu dikalahkan oleh karena darah anak domba dan juga kesaksian kita. Jadi senjata kita salah satunya adalah kesaksian untuk membesarkan Tuhan. Jadi pakai itu, ayo kita pakai supaya semakin banyak orang datang kepada Tuhan, mengenal tentang Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti untuk menceritakan tentang Tuhan. Kita adalah saksi-saksi Kristus yang penuh dengan kuasa untuk menyatakan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Kesaksian kita tentang kebesaran dan kebaikan Tuhan bisa menyadarkan dan membuat orang bertindak. Sekali lagi, jangan sepelekan kesaksian kita. Saya percaya bagian kita memang berbicara, tapi bagian Tuhan mengerjakannya melalui kesaksian kita. Jangan batasi diri kita. Duh, pengalamanku dengan Tuhan masih sedikit. No. Yang penting sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Yang penting sudah punya pengalaman. Kalau nggak punya pengalaman gimana mau cerita? Tapi kalau satu pun pengalamannya tentang Tuhan, mari ceritakan itu terus, ceritakan sampai Tuhan juga akan memberikan pengalaman-pengalaman yang lebih banyak lagi di dalam hidup kita. Tapi sekalipun satu, ayo kita ceritakan. Karena itu bisa membuat orang sadar akan kebaikan dan kebesaran Tuhan dan juga bertindak di dalam kehidupan mereka. Sebagaimana orang-orang Yahudi sadar karena Nehemia menyadarkan mereka, Tuhan pakai Nehemia ya. Dan mereka boleh bertindak. Mari di akhir tahun ini kita merenungkan bagaimana perjalanan kita 2024. Kita harus sadar beberapa hal mungkin ada yang harus kita perbaiki. Ayo kita perbaiki bersama dengan Tuhan. Kalau kita ingin bertumbuh dengan Tuhan,
dalam pengenalan akan Tuhan, mulailah ikut beribadah dengan sungguh-sungguh. Beribadahlah kepada Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, ikut komsel, ikut melayani. Melayani itu memperbesar kedewasaan kita dengan Tuhan, tanggung jawab kita. Anak di rumah saya kalau masih kecil banget, gak dikasih tanggung jawab sama bapak saya, sama mama saya. Duduk, tidur, makan, itu aja kerjaan saya. Tapi semakin bertumbuh saya diajari, kamu besok menampung air, kamu besok nyuci piring. Karena itu memang harus. Kalau enggak, saya menjadi tumbuh besar secara tubuh, tapi mental saya enggak. Itulah yang dibangun orang tua saya. Dan Tuhan juga seperti itu. Waktu kita jadi anak-anak, kita cuma menerima susu, makanan yang ringan-ringan, firman Tuhan yang ringan-ringan. Tapi kita mau bertumbuh, ayo melayani. Ayo, karena saya percaya itu akan mendewasakan kita di dalam Tuhan. Tahun ini bangkit dan membangun. Beberapa kali diingatkan, kita bukan berbicara membangun gedung saja, tapi lebih utama kitanya, jemaatnya, orangnya yang paling penting. Karena kalau kita siap bicara gedung, Tuhan pasti siapkan. Tapi kalau nanti pastor berapa kali ingatkan, gedung siap tapi kita kocar-kacir, apa gunanya? Tapi kita kalau menjadi jemaat yang kuat, bersatu, bahwa kita tahu itu bagian kita, wow, itu akan menarik. Waktu pembangunan proses itu kita akan saling exciting semuanya. Jadi mari siapkan hati kita di tahun ini, di akhir tahun ini kita ambil waktu untuk merenung, mengingat, supaya tahun depan ada tindakan-tindakan yang berbeda kita lakukan untuk Tuhan. Saya mau tutup, sadar karena Tuhan, bertindak karena Tuhan. Mari kita lakukan itu, sadar karena Tuhan, bertindak karena Tuhan. Itu saja dari saya, Tuhan memberkati.